Series kali ini sedikit berbeda, perpaduan antara Hollywood dan K-drama yang bernama So Kitty. Alkisah ada gadis campuran Amerika Korea bernama Kitty. Dia tinggal di US, tetapi dia memiliki kekasih Korea bernama Dae. Mereka bertemu saat Kitty liburan di Korea. Kembalinya Kitty ke US membuat mereka berdua harus menjalani LDR sampai Kitty merasa frustasi. Dia mendaftar di sekolah Korea bernama Korean Independent School of Seoul, bisa disingkat KISS, dan diterima beasiswa di sana. Awalnya saat meminta izin ke ayahnya, Kitty dilarang. Kitty sangat excited sekali saat perjalanan menuju Korea. Hingga saatnya sampai Kitty di Korea, dia menyeberang jalan dan dia tidak sengaja tertabrak oleh mobil milik gadis bernama Yuri. Yuri ternyata anak kepala sekolah KISS. Dia diantar ke sekolah itu. Saat sudah sampai di sekolah, Kitty mendaftar ulang dan malamnya ada pesta penyambutan siswa baru. Di sana Kitty bertemu dengan Dae. Mereka melepas rindu di sana, tetapi sesaat kemudian Yuri datang dan memperkenalkan Dae sebagai pacarnya. Kitty pun kaget dan segera pergi. Kitty mencoba menanyakan hubungan Dae dengan Yuri, tetapi kenyataan tetap memperlihatkan bahwa mereka pacaran. Juga Dae dan Kitty ditakdirkan untuk satu kamar. Mereka kaget. Hubungan Dae dengan Yuri awalnya hanya bawahan dan majikan. Ayah Dae bekerja sebagai sopir keluargaan ayah Yuri. Karena ada rumor yang menyerang Yuri, akhirnya Yuri harus menutupinya dengan berpura-pura berpacaran dengan Dae. Imbalannya semua biaya sekolah Dae Yuri yang tanggung. Rahasia kebohongan ini harus terus tertutupi tanpa terkecuali oleh Kitty. Jadi memang Kitty harus mengira bahwa mereka berdua memang berpacaran. Hingga orang tua Yuri memutuskan untuk menggunakan hubungan Yuri dan Dae untuk memperbaiki citra perusahaan. Tetapi saat acara press conference, Kitty melihat banyak kepalsuan di raut wajah Dae dan Kitty beranggapan bahwa hubungan mereka ini palsu. Kitty percaya hubungan Dae dengan Yuri itu semua hanya sandiwara. Dae juga berjanji pada Kitty akan menceritakan semuanya. Yuri ternyata berpacaran dengan seorang gadis bernama Yuliana, temannya di luar negeri. Karena rumor hubungannya itu dan negara Korea yang tidak bisa melegalkan hubungan sesama jenis, jadi Yuri harus menutupinya dengan berpura-pura berpacaran dengan Dae. Kitty tetap melanjutkan sekolahnya di KISS karena tujuan utamanya ke Korea karena ingin mengenang masa SMA ibunya dulu yang pernah sekolah di KISS juga. Kitty mulai beradaptasi tetapi tidaklah mudah, hingga julukan penguntit Portland tersemat di dirinya. Tetapi Kitty tidak ambil pusing, hingga Kitty harus menjalani tutor karena nilainya yang turun. Dia bertemu kembali dengan Dae sebagai tutornya. Awalnya Dae ingin menceritakan semua pada Kitty tentang hubungannya dengan Yuri, tetapi Yuri tiba-tiba datang. Dia mengatakan sekali lagi untuk tidak mengatakan rahasia hubungan ini atau ada konsekuensinya. Mendengar hal itu, Dae langsung memutuskan hubungan dia dengan Kitty dan mengembalikan kalung pemberian Kitty kepadanya. Kitty mencoba tidak sedih, dia menghibur diri dan berteman dengan Quincy, atau bisa dipanggil dengan Q. Secara tidak sengaja, benda terjatuh di buku harian Ibu Kitty dan ternyata itu gelang pasien. Di situ tertulis Ibu Kitty pernah melahirkan di Korea. Kitty akhirnya pindah kamar, tetapi malangnya dia mendapatkan roommate yang kurang baik. Kitty sampai tidak fokus belajar dan mengganggu jam kelasnya. Kitty berusaha meminta pindah lagi, tetapi kamar sekarang penuh semua. Dia menceritakan semua pada Q tentang kamar dan juga Dae. Q mempunyai ide untuk Kitty ikut komunitas pecinta alam yang kebetulan ketuanya dia. Kitty bisa mengobrol lebih banyak dengan Dae karena Yuri kurang menyukai pecinta alam.
Paginya saat Kyu akan berangkat, dia bertemu dengan Minho. Minho ingin ikut di perjalanan kali ini dan dia tahu kalau Kitty ikut juga, jadi dia menelepon Yuri untuk ikut bersama. Saat perjalanan pun Yuri terus menempel pada Day hingga sampai di atas bukit. Kitty melihat gedung rumah sakit persis seperti gelang pasien ibunya waktu itu. Dia lari ke sana dan menemukan bukti memang benar ibunya melahirkan di RS itu dan bayi itu diadopsi oleh seorang dari Australia. Di sekolah, Kitty juga mengenal gurunya bernama Prof. Finnerty. Prof. Finnerty secara kebetulan juga bercerita kalau dia diadopsi oleh keluarga Australia. Kitty berusaha mengorek-ngorek informasi itu, tetapi Prof. Finnerty sedang mencoba menutupinya. Kitty menceritakan itu semua pada Kyu, tetapi datanglah Day dan Minho. Mereka memberitahukan jika di internet, roommate Kitty mengupload dirinya yang sedang tidur. Mereka bertiga sepakat untuk menyuruh Kitty untuk pindah saja, tetapi karena kamar penuh semua, terpaksa Kitty sementara harus tidur di tempat 3 sekawan ini. Di Korea sedang ada Hari Raya Chuseok, semua libur selama 3 hari, tidak terkecuali sekolah internasional ini. Kitty awalnya ingin mengajak Alex atau Prof. Finnerty untuk dinner, tetapi sepertinya sulit. Kitty pun memiliki ide untuk mengajak teman-temannya yang masih di asrama untuk makan bersama, sekaligus mengundang Alex. Minho membantu Kitty untuk membuat makanan Korea. Minho jago juga dalam hal memasak. Mereka semua berkumpul. Alex yang berada di sana juga mengajak Prof. Lee. Alex sepertinya mengajak Profesor Lee mengobrol, tetapi Profesor Lee yang kaku dan susah dibuat akrab. Di lain tempat, Yuri di rumahnya menanyakan perihal ibu Kitty yang dulu berteman dengan ibunya. Tetapi ibunya langsung marah dan sepertinya menyembunyikan sesuatu. Yuri pergi dan dia ke rumah Day. Mereka di sana merayakan Chuseok bersama-sama. Pulangnya Yuri mengambil paket yang ditujukan untuk Day dari Kitty yang berisi kalung yang dulu dikembalikan itu. Yuri menyimpannya. Di rumah ibunya Yuri melihat foto-foto semasa SMA dan dia menemukan fotonya dengan ibunya Kitty. Tetapi kemudian foto itu dibakar. Kitty yang melihat kegigihan Alex untuk dekat dengan Profesor Lee menanyakan itu. Alex mengatakan bahwa alasan dia ingin bekerja di KISS karena Profesor Lee adalah ayah kandungnya. Kitty kaget dan menjelaskan juga bahwa mereka memiliki ibu yang sama. Kitty masih terus saja untuk menunjukkan sisi saudaranya kepada Alex, tetapi Alex yang hanya ingin mengenal Profesor Lee tidak bisa terus-menerus memikirkan soal itu. Kitty harus belajar dan fokus karena ujian sebentar lagi. Tetapi Kitty tetap tidak bisa fokus. Dia terus saja mengatakan itu even saat dengan Q. Q sampai jengah dengan pembahasan ini. Q ingin Kitty mulai sedikit melupakan tentang Day, Yuri, ataupun Alex. Kitty mulai menyadari itu. Dia harus bersenang-senang di Korea. Kebetulan, Minho mengadakan pesta besar untuk teman-temannya. Di pesta Minho, semua datang termasuk Yuri dan Day karena Yuri akan menjadi DJ di sana. Sementara Kitty menjadi pusat perhatian karena penampilannya yang sangat cantik. Day juga sampai terpaku melihatnya. Dia ingin mendekati Kitty, tetapi Kitty tetap teguh bahwa dia datang untuk mencoba melupakan Day. Dia pun menari dan minum-minum sampai mabuk. Karena kemabukannya, Kitty pun sampai menelepon Alex. Alex mengetahui jika Kitty mabuk di pesta. Kitty juga tidak sengaja mengirimkan pesan yang ditujukan untuk Profesor Lee. Profesor Lee kaget dan menelepon ibunya Yuri. Mereka bertiga kompak untuk mencari pesta itu dan membubarkannya. Saat berhasil, semua orang pun berhamburan keluar.
Para siswa yang terlibat dalam pesta itu menjalani hukuman. Mereka harus ikut kelas detensi Profesor Lee. Yuri sebelum itu pergi ke asrama perempuan. Dia ingin mengembalikan kalung kepada Kitty. Tetapi saat di sana, roommate-nya mengatakan dia sudah lama tidak tidur di situ. Yuri mulai berpikir bahwa Kitty tinggal di asrama laki-laki. Saat di perpustakaan, Yuri memakai kalung itu di depan semua orang, tak terkecuali Kitty, Day, Profesor Lee, dan Ibu Yuri. Mereka terkejut. Kitty meminta penjelasan tentang kalung itu pada Yuri. Ceritanya kalung ini memang dia yang ambil, tapi ternyata kalung milik mendiang Ibu Kitty itu juga sama kayak milik ibunya Yuri. Ibu Kitty dan Yuri ternyata dulu bersahabat dan roommate. Entah apa yang terjadi hingga mereka berpisah dan Ibu Yuri tidak ingin mengenalnya lagi. Yuri dan Kitty sepakat untuk mencari buku tahunan tahun 1993. Tetapi saat mencari di perpustakaan hanya tahun 93 yang hilang. Mereka memutuskan untuk mencari di ruang kerja Ibu Yuri. Diam-diam, dua anak ini keluar dari kelas detensi. Mereka mencari buku itu di ruangan Ibu Yuri, namun juga tidak ada. Kitty mempunyai ide. Mereka mendatangi rumah Profesor Lee, dan buku itu ternyata ada di sana. Tetapi saat melihat foto itu, Gina, Ibu Yuri itu terlihat sedikit berisi. Ini menyimpulkan bahwa bukan Ibu Kitty yang hamil, melainkan Gina, si Ibu Yuri ini. Yuri kesal. Dia menghubungi paparazzi dan membuat dirinya memutuskan untuk putus dengan Day. Day pun bisa bersama dengan Kitty kembali. Kitty dan Day sekarang sudah bisa berpacaran bebas di sekolah, tetapi ada rasa mengganjal dalam hubungan ini. Kitty yang merasa merampas Day dari Yuri jadi tidak seterbuka itu dalam hal curhat pada Day. Apalagi masalah keluarganya ini. Saat acara camping aja, bis yang mengantar mereka ke TKP, Kitty aja tidak mau duduk dengan Day. Kitty malah duduk dengan Alex. Kitty mengobrol banyak tentang Alex yang kemungkinan anak Gina dan Profesor Lee, dan tidak memberitahukan dulu pada Yuri perihal ini semua. Di sisi lain, Day bingung dengan hubungannya ini dan mendapatkan bantuan oleh Yuri. Yuri dengan sukarela membantu Day memperbaiki hubungannya dengan Kitty. Saat sampai di tempat camping, Yuri menawarkan diri untuk satu tenda dengan Kitty. Kitty kaget awalnya. Kitty mengira Yuri mendekatinya karena ingin balas dendam karena merebut Day darinya. Yuri menjelaskan semuanya pada Kitty bahwa semua ini hanya sandiwara karena dia ingin menutupi dirinya yang lesbian. Kitty akhirnya ikut prihatin dan mempercayai itu semua. Setelah penantian panjang, Day dapat mengungkapkan pada Kitty dan permasalahan mereka berdua dapat diatasi. Alex bertemu dengan Gina. Dia menceritakan semua perihal Gina dan Profesor Lee adalah orang tua kandungnya, dan Kitty juga yang membantu Alex. Gina awalnya kaget. Setelah pulang ke rumah, Gina membicarakan ini pada suaminya. Suaminya marah dan menyuruh Gina untuk memberikan uang kepada Alex itu agar jangan sampai masalah ini tercium media. Tetapi tanpa diduga Yuri mendengar itu semua. Yuri juga ikutan marah dan ingin keluar dari rumah. Gina membujuk Yuri, tetapi Yuri tetap saja. Yuri kecewa dan jujur pada ibunya jika dia lesbian dan hubungannya dengan Day selama ini hanyalah sandiwara. Jadinya sekarang Yuri memilih tinggal di tempat tiga sekawan ini dan dia di kamar Kitty. Ujian semester akhir sudah dimulai. Profesor Lee juga menyampaikan nanti ada acara sekolah menampilkan tarian tradisional Korea. Yuri mengajak Kitty untuk bergabung. Mereka berlatih bersama-sama, tetapi ada masalah kembali muncul.
Saat Kitty bersama Alex, dia melihat Alex seperti ingin pergi. Alex memutuskan untuk resign dan kembali ke Australia. Percakapan mereka tak sengaja terdengar oleh Gina. Saat pentas ini digelar, semua murid dan guru melihat performa murid yang tampil. Hampir giliran tim dari Kitty, tetapi Gina menyuruh Yuri untuk segera pulang dan menjelaskan tentang Alex. Yuri kaget jika Alex adalah kakaknya. Gina mengira Yuri sudah tahu dari Kitty dan itu membuat Yuri tambah kaget karena Kitty menyembunyikan itu semua darinya. Saat tampil pun mereka berdua tetap tidak fokus menari dan saling berbicara. Hingga Kitty menyenggol properti panggung sampai terbakar. Acara kacau, semua orang berhamburan keluar. Gina menceritakan semua perihal Alex dulu. Profesor Lee diberitahu juga dan awalnya memang Profesor Lee tidak tahu perihal kehamilan itu karena dulu yang masih sangat muda dan ingin mengejar cita-cita mereka. Yuri merasa semuanya happy ending, tetapi tidak dengan Kitty. Kitty ketahuan tinggal di asrama laki-laki. Dia segera dikeluarkan. Kitty berusaha untuk meyakinkan Gina dan para guru lainnya, tetapi keputusannya sudah bulat. Peraturan harus ditegakkan. Kitty berkemas dan akan kembali ke Amerika. Dia tidak memberitahukan ini semua pada Day. Saat sudah di bandara, Day baru diberitahu perihal kejadian itu oleh Q. Day pun segera menyusul Kitty di bandara. Di sana mereka bertemu tetapi sepertinya hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan lagi. Kitty pulang ke Amerika dan di pesawat, tanpa diduga, dia duduk bersebelahan dengan Minho. Dan juga, waktu di pesawat ini, Minho malah menyatakan perasaannya pada Kitty. Disitulah Kitty kaget dan tidak tenang.